Ndak sampean tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu setengah 5, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena saya, jadi sahabat dulu, gue niteni waktu maghrib kapan. Ini Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang. Meskipun wis hurubus samsi, dadi gak usah nganteni peteng apa dedet. Mergo ngukuri sahabat itu sampai. Nah, subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, la ya'rifu ahaduna, la ya'rifu ba'duna ba'dan min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan apa? Satu kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan positif. Wong kuno seneng darani iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ki? Nadaran kriting kan. Ana wong darani gak iku rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo kok ajane kan ra mendesak coba misale. Upil barani upil sebab apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes? Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mangkel. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono tok. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ya ora masalah, asal nama yang disepakati. Yaiku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Aja sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Aja sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ra paham. Darah iku apa? Kan bingung. Makanya pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane. Butuhe gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darani wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongakno kowe. Mulane masyhur ana wong sampai jadi valid itu mati separuh gara-gara baru wudu terus ngidak-ngidak bekas wudu jare ben malaikate mati. Mergo ndekne krungu hadise Nabi bekas wudu dadi napa malaikat mbah lah wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling, mun nang ngandel kula. Nak sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampe ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yaqilun li kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene.
Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Oh, orang modern nggak percaya, sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging, mangan uyah. Sing mari emosi ora di duit. Itu kan sepakat gue kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena sok ahli ilmu medis darah wah itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Yang penting manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angka hitoaka fabasorokal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadar makduro itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyata ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra di duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek dekne ngono iku ya kersane Allah. Ngersa kersane Allah iku apik. Biasa, masyhur itu di tirak tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Bakir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagian riwayat sampai diidoni. Dia asik saja lewat. Ketika ditanya, yang ngenyek itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bakir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti kodok qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa, gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat. Ulama dulu. Malah ngirimi uang. Saya kirim no duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya, terus menghayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham? Penggaweamu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi, orang gue analisis. Wah ini yang akan menang 01, karena gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dek nih tantang ya, jajal nyalon bupati rawani deh. Padahal ahli polling, kudune kan mesti menang ya deh. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni ora di seminar no. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam karena ada kaidah tadi apa? Yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus dicanyakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, ditakut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak takut, enggak menarik coro publik. Bar saya malah lebih lagi takut lagi. Enggak penting bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa?
politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu mikir koyo aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir akhirnya enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek, enggak ada gini-gini sing ono pecute malaikat ra ono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah yo kena apa mbok arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini mbok arani negatif, mbok arani positif? Kan iso wae dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? Andekan dari awal kamu bikin gitu. Kethu iki jenenge apa, Gen? Ireng. Misalnya mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta ora? Sah. Dong ta ya? Oh pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya? Paham ya? Paham ya? Wis mulai do. Awas ya baru. Debat apa padha ra mutune. Debat ku ambek aja anak debat kowe ra gelem, gak trimo maksudnya. Mau aku mikir suwe kok, Pak. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Terus anak ngombe geni. Paham ya? Jadi yes ngono iku jenenge geni, angger sing panas ngono iku jenenge geni. Nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dul. Lah sama dadi nak debat agama, pokoke cara aku bledek iku malaikat wis jare Ruhin, gak iku Gus listrik aku tau ngaji ilmu alam. Ya wis yang penting sepakat. Nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dul. Ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo ya. Jare nyekel bledek. Tapi kira kurang pegawean bledek kudu cekel. Tapi ku menawa ya buyutku ngene ku. Kala turunane wong jaduk. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh napa? Nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Iku jenenge wa 'allama Adamal asma.